Saat makan siang di hari Minggu, suasana seharusnya hangat, penuh tawa dan kebersamaan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan suara dingin dan tatapan penuh kebencian, putriku berkata, "Kamu bukan lagi bagian dari keluarga kami. Pergilah." Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Bagaimana mungkin darah dagingku sendiri yang kubesarkan dengan penuh cinta dan pengorbanan bisa mengucapkan kalimat sekejam itu? Aku hanya bisa terdiam. Sendok yang kugenggam terjatuh ke lantai. Semua mata memandangku, tapi tak ada seorang pun yang membelaku. Suamiku hanya menunduk, seolah ia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Apa salahku? Apa dosaku hingga diusir dari rumah yang kubangun dengan penuh kerja keras dan cinta? Yang lebih menyakitkan, tatapan putriku bukan tatapan anak kepada seorang ibu, melainkan tatapan orang asing yang penuh kebencian. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik sikapnya. Apakah mereka merencanakan sesuatu di belakangku? Ataukah aku hanya dijadikan kambing hitam atas masalah yang tak pernah kuciptakan? Semakin aku mencoba memahami, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar amarah sesaat. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh keluarga kami. Drama keluarga ini baru saja dimulai. Dan mungkin, kebenaran yang akan terungkap nanti jauh lebih kejam daripada pengusiran yang kualami di meja makan siang itu. Aku berdiri perlahan dari kursi, mencoba menahan getaran di kakiku. Ruang makan itu tiba-tiba terasa asing, seperti bukan rumahku sendiri. Tatapan putriku tidak bergeming. Ia seakan menegaskan bahwa kata-katanya bukan sekadar emosi. Ada ketegasan dingin di sana, seolah keputusan itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap ada pembelaan, atau setidaknya penjelasan. Namun ia hanya menggenggam sendoknya erat-erat, tidak sanggup menatapku. "Kenapa?" tanyaku lirih. Suaraku bergetar, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk memecah hening yang mencekam itu. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya bunyi detak jam dinding dan napas berat yang saling bertabrakan. Aku melangkah pelan meninggalkan meja, tapi rasa penasaran dan sakit hati membuatku berhenti di depan pintu. Apa kalian benar-benar ingin aku pergi? Setelah semua yang kulakukan. Putriku menyeringai kecil, senyuman yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan. Jangan pura-pura." Kata-katanya membuat dadaku semakin sesak. Apa yang kumaksudkan? Aku tak merasa melakukan sesuatu yang pantas membuatku dikucilkan. Kuhapus setitik air mata di pipi. Kalau aku salah, katakan. Jangan hanya menghakimi tanpa alasan. Suamiku akhirnya membuka mulut. "Sudah cukup. Tidak usah diperpanjang. Lebih baik kamu pergi dulu malam ini. Besok kita bicarakan lagi." Aku tertegun. Kata-kata itu bagaikan pengkhianatan terakhir. Suami yang selama ini bersamaku kini justru mendorongku menjauh. Aku berjalan ke kamar, setiap langkah seperti ditusuk jarum. Semua foto keluarga di dinding kini terasa seperti cemoohan yang menertawakanku. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, memandangi koper yang sudah lama tersimpan di bawah tempat tidur. Tidak pernah kusangka akan menggunakannya dalam keadaan seperti ini. Tanganku gemetar ketika menarik koper itu keluar. Bukan karena lelah, tapi karena hatiku hancur. Saat mengemas pakaian, sebuah amplop jatuh dari laci. Aku tidak pernah meletakkannya di sana. Rasa penasaran membuatku membukanya. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen yang mengejutkan. Surat kepemilikan rumah, dan namaku sudah dihapus. Aku ternganga. Jadi ini alasannya? Mereka ingin menghapusku, bukan hanya dari hati mereka, tapi juga dari segalanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Rasanya aku bukan istri dan ibu, melainkan hanya penghalang yang harus disingkirkan. Aku mendengar langkah kaki mendekat. Dengan cepat kusimpan kembali dokumen itu di koper. Pintu terbuka. Putriku berdiri di sana dengan wajah datar.
Butuh bantuan mengemas, katanya sinis. Aku menatapnya, berusaha mencari sedikit belas kasih di matanya. Namun yang kutemukan hanya kebencian. Apa aku begitu hina di matamu? Tanyaku, suaraku parau. Dia mengangkat bahu. Kamu tahu jawabannya. Hatiku serasa remuk. Jika ada rasa sakit yang paling parah di dunia, mungkin inilah bentuknya. Dibenci oleh anak yang pernah kuberi hidup. Aku akhirnya menyelesaikan pengemasan. Setiap lipatan baju seakan menjadi penutup babak hidupku di rumah itu. Ketika keluar kamar dengan koper di tangan, suasana rumah semakin mencekam. Lampu-lampu terasa redup, meski menyala terang. Suamiku berdiri di ruang tamu, menunduk. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada permintaan maaf. Hanya diam yang menyakitkan. Aku melangkah keluar rumah. Udara malam menyambutku dengan dingin menusuk tulang. Namun sebelum benar-benar pergi, aku menoleh sekali lagi. Ingat, kataku dengan suara bergetar, kebenaran selalu menemukan jalannya. Kalian akan menyesal. Pintu rumah menutup di belakangku. Suara itu terasa seperti garis akhir antara aku dan mereka. Aku berjalan tanpa arah, hanya ditemani cahaya lampu jalan. Air mataku bercampur dengan hujan yang mulai turun. Di dalam diriku, ada tekad yang perlahan tumbuh. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari tahu alasan sebenarnya di balik pengkhianatan ini. Malam itu aku menginap di rumah sahabat lamaku. Dia kaget melihat keadaanku, namun tidak banyak bertanya. Hanya memberiku selimut hangat dan tempat tidur. Tapi aku tidak bisa tidur. Dokumen-dokumen yang kutemukan terus berputar di kepalaku. Keesokan harinya, aku memutuskan kembali diam-diam ke rumah itu. Bukan untuk kembali tinggal, tapi untuk mencari jawaban. Aku menunggu sampai mereka semua pergi. Lalu dengan hati-hati masuk menggunakan kunci cadangan yang masih kusimpan. Di dalam rumah, aku membuka laci-laci, lemari, dan dokumen lain. Semakin banyak bukti yang kutemukan, semakin jelas semuanya. Mereka telah merencanakan penghapusanku sejak lama. Ada kontrak, ada perjanjian ban, dan ada tanda tangan suamiku bersama seseorang yang tidak kukenal. Aku merasa tubuhku lemas. Jadi benar, bukan hanya soal kebencian, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar, uang dan harta. Tiba-tiba, kudengar suara pintu depan dibuka. Panik, aku segera menyembunyikan diriku di balik lemari. Putriku masuk, berbicara lewat telepon. Suaranya jelas, penuh kepuasan. Ibu sudah pergi, tinggal tunggu harta ini jadi milik kita. Kata-kata itu menusuk jantungku. Jadi semua ini hanyalah permainan kotor demi warisan dan kekayaan? Aku hampir terisak, tapi kututup mulutku rapat-rapat agar tidak terdengar. Putriku berjalan ke arah kamar, lalu masuk. Aku beruntung memilih bersembunyi di ruang kerja. Dari balik lemari, aku melihat sebuah berkas tergeletak di meja. Dengan cepat kuambil dan menyimpannya di tas. Setelah yakin keadaan aman, aku keluar diam-diam dari rumah itu. Langkahku cepat, meski hatiku hancur. Di luar, aku membuka berkas itu. Dan di sana, ada rahasia yang lebih besar lagi. Sesuatu yang bisa membalikkan keadaan. Ternyata, ada nama lain yang terlibat dalam rencana ini. Seseorang yang sama sekali tak pernah kuduga, saudara kandungku sendiri. Tanganku bergetar saat membaca nama itu. Saudara kandungku sendiri, orang yang dulu selalu kubela dalam segala hal, ternyata ikut menandatangani perjanjian busuk itu. Bayangan masa kecil kami muncul seketika. Aku mengingat saat aku rela tidak makan demi memberinya jatah, saat aku menutupi kesalahannya dari orang tua, saat aku menjadi tamengnya di sekolah. Semua itu kini terasa sia-sia. Kenapa mereka tega bersatu untuk menghancurkanku? Apa aku begitu tidak berharga di mata mereka? Aku berjalan menyusuri trotoar, langkahku tak tentu arah. Setiap orang yang lewat terasa seperti menatapku dengan tatapan kasihan, meski itu hanya bayanganku sendiri. Di kepalaku, pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa henti. Sejak kapan rencana ini dimulai?
Siapa yang pertama kali mengusulkannya? Dan apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Aku memutuskan untuk mencari jawaban langsung dari sumbernya. Saudara kandungku. Dengan tangan gemetar, kuhubungi nomornya. Tak ada jawaban. Aku mencoba lagi, tapi tetap hening. Akhirnya aku memberanikan diri mendatangi rumahnya. Ketika aku sampai di sana, pintu terbuka lebar, seakan sedang menungguku. Aku masuk perlahan. Suasana rumahnya sunyi, terlalu sunyi. Hingga aku mendengar suara berisik dari ruang tamu. Dia duduk di sofa, seolah sudah tahu aku akan datang. Senyumannya dingin, penuh kemenangan. Kamu sudah tahu? Ya, katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk, mataku penuh amarah dan kecewa. Kenapa? Aku tidak pernah mengganggumu. Kenapa kau menusukku dari belakang? Dia terkekeh pelan. Kamu terlalu polos. Semua yang kamu punya selalu membuatku iri. Suami yang setia, anak yang manis, rumah yang nyaman. Sementara aku hanya jadi bayanganmu. Kata-katanya membuatku terhenyak. Jadi semua ini hanya karena iri? Karena kebahagiaan yang kupikir sederhana? Aku ingin marah, tapi yang muncul justru rasa iba. Betapa dangkalnya alasan itu jika dibandingkan dengan kehancuran yang ditimbulkannya. Namun sebelum aku sempat bicara lagi, dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Dan sekarang, semuanya akan jadi milikku. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berdiri dengan cepat, dadaku sesak. Kamu salah. Aku masih ada, dan aku tidak akan diam. Wajahnya berubah sejenak, tapi kemudian kembali ke ekspresi dingin. Coba saja. Aku meninggalkan rumah itu dengan hati yang makin terbakar. Kini aku tahu, pertempuranku bukan hanya dengan keluargaku sendiri, tapi juga dengan saudara kandungku. Di perjalanan pulang ke tempat sahabatku, aku terus memikirkan langkah selanjutnya. Aku sadar, berperang dengan emosi saja tidak akan cukup. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Malam itu, aku membuka kembali berkas yang kubawa. Di sana ada bukti transfer, tanda tangan palsu, bahkan foto-foto pertemuan rahasia antara mereka. Aku mengumpulkan semuanya, menyusunnya satu persatu. Seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran besar. Rencana mereka begitu rapi. Mereka ingin menghapusku dari segala sisi, keluarga, harta, bahkan nama baikku. Namun semakin aku membacanya, semakin aku yakin bahwa ada celah. Ada kesalahan kecil yang bisa menjadi senjataku. Esok paginya, aku menemui seorang pengacara yang kukenal. Seorang teman lama yang pernah berhutang budi padaku. Dia terkejut melihat bukti-bukti itu. Ini serius sekali. Kalau benar, mereka bisa masuk penjara. Mendengar kata penjara, aku merinding. Apakah aku benar-benar sanggup menjebloskan keluargaku sendiri? Tapi kemudian aku teringat wajah putriku saat mengusirku. Tatapan bencinya. Suamiku yang memilih diam. Saudara kandungku yang tertawa di hadapanku. Ya, mereka sudah lebih dulu membunuhku secara batin. Penjara hanyalah balasan yang setimpal. Pengacara itu membantuku menyusun strategi. Dia menyarankan agar aku tidak gegabah. Semua harus dilakukan dengan hati-hati. Aku pun mulai menjalani hari-hari dengan penuh kewaspadaan. Setiap langkah terasa diawasi, seolah mereka tahu aku sedang bergerak. Suatu malam, saat kembali ke tempat sahabatku, aku menemukan sebuah amplop di depan pintu. Tanpa nama, tanpa pengirim. Hanya sebuah pesan singkat, berhenti, atau kamu akan kehilangan segalanya. Tubuhku langsung dingin. Jadi mereka tahu. Mereka memperingatkanku. Tapi rasa takut itu segera berubah menjadi tekad. Aku sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang bisa mereka ambil dariku? Keesokan harinya, aku kembali ke rumahku diam-diam. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mengamati. Dari balik pagar, aku melihat putriku tertawa bersama suamiku dan saudara kandungku. Mereka tampak bahagia tanpa kehadiranku. Dadaku perih,
tapi mataku tetap tajam. Aku merekam semuanya dengan ponselku. Tiba-tiba, pintu pagar terbuka. Putriku menatapku dengan terkejut. "Kenapa kamu kembali?" Aku menatapnya lurus untuk mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Suasana menegang. Suamiku mendekat, wajahnya tegang. "Kamu tidak seharusnya di sini." Aku tersenyum pahit. "Kita lihat saja siapa yang sebenarnya tidak seharusnya di sini." Tanpa berkata lagi, aku pergi meninggalkan mereka. Tapi dalam hatiku, aku tahu pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Aku sudah tidak lagi menjadi korban. Aku akan berubah menjadi badai yang menghancurkan semua kebohongan mereka. Malam itu aku duduk di kamar sahabatku, menatap tumpukan bukti di meja. Rasanya seperti aku sedang memegang pedang bermata dua, senjata untuk menyerang sekaligus ancaman bagi diriku sendiri. Aku sadar, sekali aku melangkah, tidak ada jalan kembali. Hidupku tidak akan pernah sama. Teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu, tapi akhirnya kuangkat. Suara di seberang begitu tenang, namun dingin. "Kalau kamu terus melawan, kamu akan menyesal. Tidak hanya kamu, tapi juga orang-orang yang kamu sayangi." Aku terpaku. Jadi mereka berani mengancam lebih jauh. Siapa yang mereka maksud dengan orang-orang yang kusayangi? Pikiranku langsung tertuju pada sahabatku. Ia satu-satunya tempatku berlindung saat ini. Aku berlari ke ruang tamu. Dia sedang menonton televisi, tenang, tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa membiarkannya terjebak. Mulai malam ini, aku harus pergi dari sini, gumamku dalam hati. Aku tidak boleh menyeretnya ke dalam bahaya. Diam-diam, aku mengemasi barang-barangku lagi. Koper itu kini seperti bagian dari tubuhku, selalu siap diajak lari. Aku meninggalkan secarik catatan di meja. "Terima kasih. Maaf aku tidak bisa tinggal lebih lama. Aku tidak ingin kau terluka karena masalahku." Malam itu aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti cahaya lampu jalan. Hujan turun lagi, membasahi rambut dan pakaianku. Aku memutuskan menuju hotel kecil di pinggiran kota. Tempat murah, tapi cukup untuk bersembunyi sementara. Di kamar sempit itu, aku membuka laptop dan mulai mengetik. Aku ingin menyusun semua bukti, mengubahnya jadi kronologi lengkap yang bisa kugunakan kapan saja. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi mataku tidak bisa terpejam. Setiap bayangan wajah keluargaku terus menghantui pikiranku. Besoknya, aku menemui pengacaraku lagi. Ia kaget melihat kondisiku yang makin pucat. "Kamu harus hati-hati. Mereka sudah mengintai langkahmu," katanya. Aku mengangguk. Aku tidak akan berhenti. Aku hanya butuh waktu yang tepat. Sore harinya, aku sengaja mendatangi kantor notaris. Aku ingin memastikan semua dokumen yang kutemukan asli. Notaris itu mengangguk setelah memeriksa. "Semua ini sah, tapi ada satu hal aneh. Tanda tanganmu di sini jelas dipalsukan." Aku terdiam. Jadi bukan hanya konspirasi, tapi juga kejahatan hukum yang nyata. Itu bisa menjadi kunci untuk menjatuhkan mereka. Namun, saat aku keluar dari kantor notaris, aku merasa ada yang mengikutiku. Langkah kaki samar terdengar di belakang. Aku mempercepat langkah. Jantungku berdegup kencang. Ketika aku menoleh, seorang pria asing berdiri tak jauh, menatapku tanpa ekspresi. Aku segera masuk ke keramaian, berbaur dengan orang-orang agar tidak mudah ditemukan. Malamnya, aku mendapat pesan lain. Kali ini di bawah pintu kamarku di hotel. "Kamu sudah diperingatkan. Jangan uji kesabaran kami." Tanganku gemetar, tapi tekadku semakin menguat. Kalau mereka bisa main kotor, aku pun bisa lebih keras. Keesokan harinya, aku memutuskan menghubungi wartawan investigasi. Aku tahu kasus ini terlalu besar untuk kuhadapi sendirian. Wartawan itu tertarik setelah membaca sebagian bukti yang kukirim lewat email. "Ini bisa jadi skandal besar," katanya. Aku merasa sedikit lega.
Setidaknya ada pihak luar yang mungkin bisa membantuku. Namun aku juga sadar, begitu kasus ini terbuka, semuanya akan kacau. Nama keluarga, reputasi, bahkan masa depan putriku. Apakah aku siap menanggung konsekuensi itu? Malam itu aku berdoa, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku meminta kekuatan, bukan untuk menang, tapi untuk bertahan. Hari berikutnya, aku kembali mengamati rumahku dari jauh. Di sana, aku melihat pemandangan yang mengejutkan. Putriku dan saudaraku tertawa bersama di teras, seolah-olah mereka adalah keluarga yang sebenarnya. Darahku mendidih. Aku merasa benar-benar digantikan, dihapus, bahkan dilupakan. Aku merekam semuanya lagi. Kali ini dengan niat menggunakannya sebagai bukti emosional, bukan hanya legal. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Nomor suamiku. Aku ragu untuk mengangkatnya. Akhirnya kuangkat. Suaranya lirih, seperti sedang ketakutan. Jangan teruskan ini. Kamu tidak tahu apa yang kau hadapi. Aku ingin berteriak padanya, menanyakan kenapa dia begitu pengecut. Tapi suaraku keluar pelan. Aku tahu lebih dari yang kamu kira. Lalu aku menutup telepon itu. Air mataku jatuh lagi, tapi bukan karena sedih, karena marah. Aku kembali ke hotel, duduk di depan laptop, dan menulis pesan panjang untuk wartawan itu. Aku siap membongkar semuanya. Namun sebelum kukirim, aku berpikir lagi. Bagaimana jika semua ini jebakan? Bagaimana jika wartawan itu sebenarnya bagian dari permainan mereka? Kecurigaan mulai menghantuiku. Aku sadar, kini aku tidak bisa percaya siapapun. Jam malam semakin larut, dan aku hanya menatap layar kosong. Aku teringat lagi pada putriku. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa dia begitu mudah membenciku? Apakah benar hanya karena harta? Atau ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap? Aku memutuskan, besok aku akan mencoba bicara langsung dengannya. Aku harus mendengar dari mulutnya sendiri. Itu berbahaya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa pergi tanpa kebenaran. Aku ingin tahu, apakah anakku benar-benar kehilangan hatinya, atau ada seseorang yang meracuni pikirannya selama ini. Pagi itu aku berdiri di depan gerbang sekolah tempat putriku mengajar les privat. Aku memilih tempat itu karena lebih aman, jauh dari rumah dan tatapan suamiku maupun saudaraku. Ketika ia keluar, ekspresinya kaget melihatku. "Kenapa kamu di sini?" Suaranya rendah, tapi jelas ada ketegangan. Aku menatapnya dengan mata basah. Aku hanya ingin bicara sekali saja. Tidak di rumah, tidak di meja makan, hanya di sini. Tolong, dengarkan ibumu. Dia terdiam sejenak, lalu melangkah mendekat. Namun tatapannya masih penuh curiga, seolah aku adalah orang asing yang berbahaya. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya datar. Aku menarik napas panjang. Aku ingin tahu, apakah benar kamu membenciku dari hatimu sendiri, atau ada seseorang yang membuatmu melihatku sebagai musuh? Pertanyaan itu membuat wajahnya sedikit berubah. Ada keraguan yang sekilas terlihat, meski cepat ia tutupi dengan dingin. "Kamu tidak akan mengerti," katanya singkat, lalu berbalik hendak pergi. Aku meraih tangannya, menahan dengan lembut. "Katakan saja sekali ini. Aku rela menanggung segalanya, asal tahu kebenaran darimu." Dia menoleh, matanya bergetar sesaat. Lalu bibirnya berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Mereka membuatku percaya kalau kamu penyebab semua penderitaan kami." Putriku menatapku dengan mata bergetar. Kata-katanya masih menggema di telingaku. "Mereka membuatku percaya kalau kamu penyebab semua penderitaan kami." Aku terdiam, darahku seolah berhenti mengalir. "Siapa yang membuatmu percaya itu?" tanyaku dengan suara serak. Dia menggigit bibir, menahan air mata. "Ayah dan pamanmu. Mereka bilang kalau semua hutang, semua masalah, semua kesialan keluarga berasal darimu. Bahwa kamu penghalang hidup kami."
Dunia seakan runtuh di hadapanku. Jadi, suamiku sendiri, yang dulu bersumpah akan melindungiku, justru meracuni hati putriku dengan kebohongan. Aku mendekat, menatap matanya. Nak, kalau benar aku penyebab semua itu, kenapa aku berjuang mati-matian agar kalian punya kehidupan yang layak? Kenapa aku harus rela bekerja siang malam, mengorbankan mimpiku, hanya demi kalian? Air matanya akhirnya jatuh. Untuk pertama kali sejak pengusiran itu, aku melihat celah kecil di hatinya yang masih mengenalku sebagai ibunya. Namun saat itu juga, suara mobil berhenti di belakang. Suamiku dan saudaraku keluar, wajah mereka pucat melihat percakapan kami. Aku tahu semuanya, teriakku, suaraku menggema. Semua dokumen palsu, semua tanda tangan, semua konspirasi. Aku punya buktinya, dan aku tidak akan diam lagi. Suamiku melangkah maju, suaranya bergetar antara marah dan takut. Kalau kau berani membocorkan ini, kita semua hancur. Aku menatapnya dengan tatapan yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Tatapan seorang wanita yang sudah tidak bisa lagi dihancurkan. Bukan kita yang hancur. Kalianlah yang akan jatuh dengan kebusukan kalian sendiri. Putriku menoleh ke ayahnya, lalu ke pamannya, wajahnya penuh kaget. Jadi, semua ini bohong? Kalian memanipulasi aku. Keduanya terdiam, wajah mereka panik. Itulah pengakuan paling jelas. Jeritan putriku pecah, penuh amarah sekaligus penyesalan. Kalian menjadikanku alat untuk menghancurkan ibu sendiri. Orang-orang mulai berkumpul, mendengar keributan itu. Wartawan yang diam-diam kupanggil juga sudah tiba, dengan kamera menyala, merekam semuanya. Suamiku berusaha merebut kamera, tapi terlambat. Kebenaran sudah keluar, dan tidak ada jalan kembali. Di tengah kekacauan itu, aku memeluk putriku. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia membalas pelukan itu dengan air mata yang deras. Aku minta maaf, Bu, aku salah menilai. Aku termakan kebohongan mereka. Aku mengusap rambutnya. Bukan salahmu. Mereka yang menutup matamu dengan dusta. Sekarang, kita buka semuanya. Suamiku dan saudaraku akhirnya ditangkap setelah bukti-bukti dipublikasikan. Nama mereka hancur, kekuasaan mereka lenyap, dan semua harta yang mereka kejar menjadi sia-sia. Aku kehilangan banyak, tapi aku mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga. Cintaku dengan putriku yang tidak bisa dibeli dengan uang atau tipu daya. Dan di tengah runtuhan keluarga yang hancur, aku berdiri tegak. Karena pada akhirnya, kebenaran memang selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan intrik ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan tinggalkan komentar tentang apa yang kalian rasakan. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk bergabung bersama channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita-cerita drama keluarga berikutnya.